Klaim tumpang tindih, nama itulah yang pantas disematkan terhadap persitegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Sebab Cina sebagai salah satu negara superpower militer di dunia tetap saja ngotot untuk melakukan klaimnya terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan berani menentang hukum internasional yang telah ditetapkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat bersama seluruh negara di dunia. Sebelumnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal dengan Hukum Laut Maritim UNCLOS tahun 1982 yang telah disepakati bersama seluruh negara merdeka di dunia sebagai landasan hukum internasional dan teritorial atas zona ekonomi eksklusif antar negara. Walaupun Cina termasuk salah satu negara yang mengakui hukum UNCLOS tahun 1982 lalu. Namun, sementara itu, di sisi lain, Cina sendiri saat ini terkesan menentang hukum internasional yang telah disepakati sebelumnya sebab Cina kali ini mengklaim wilayah Laut Cina Selatan tidak berdasarkan hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dengan berdasarkan peta kuno yang dimilikinya. Namun, pasca persitegangan antara militer Indonesia dan militer Cina di wilayah Laut Natuna Utara pada awal tahun 2020 kemarin, dan hingga sempat meredanya persitegangan antara kedua negara, ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Sebab saat ini Cina mulai menyurahkan klaimnya terhadap wilayah laut maritim Indonesia atau zona ekonomi eksklusif yang berada di wilayah Laut Natuna Utara. Menurut sumber media informasi terkait, kembalinya Cina melakukan klaim terhadap Laut Natuna Utara yang merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia masuk ke dalam klaim Nendes Land Cina telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, hal tersebut pastinya ditentang oleh masyarakat Indonesia karena klaim Cina atas Nendes Land telah menjadi wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang sah menurut aturan atau hukum internasional UNCLOS tahun 1982. Sementara itu, di sisi lain, meskipun banyak ditentang oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai polisi dunia, namun Cina tetap saja acuh dan menutup mata serta mereka bersikukuh dengan klaimnya atas Nendes Land adalah sebagai hak penuh Cina. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, sebab Cina terkesan menentang beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang menolak atas klaimnya terhadap zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia sendiri terhadap wilayah zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna Utara. Selain itu, Cina juga menentang Amerika Serikat yang melakukan penegakan hukum terhadap wilayah Laut Cina Selatan dengan respon melakukan pengiriman armada tempur kapal perang dan pesawat jet tempurnya. Sementara itu, menurut beberapa sumber media informasi Radio Free Asia, pada Senin 7 Desember 2020 kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yaitu Geng Song menegaskan bahwa negaranya memiliki hak atas semua klaim Nendes Land di wilayah Laut Cina Selatan. Apakah Indonesia menerimanya atau tidak? Tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan dalam klaim Nendes Land tersebut, ujar Geng Song sebagaimana yang telah dikutip oleh media informasi Free Asia. Sementara itu, menurut artikel media informasi lainnya, Cina telah menyatakan jika tidak peduli apakah Indonesia mau terima atau tidak, Beijing tetap akan merebut ZEE Natuna Utara. Selain itu, Geng Shuang lantas mencemooh putusan pengadilan arbitrase internasional di Den Haag pada tahun 2016 silam, di mana klaim Nendes Land Beijing tidak sah karena berdasar pada faktor sejarah nenek moyangnya saja, yang tentu saja tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antar negara. Persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara
dan persitegangan Cina dengan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan saat ini memang tidak bisa dipungkiri jika bisa saja menimbulkan konflik baru ataupun pertempuran antara armada tempur laut dan udara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Sebab hingga saat ini Cina semakin memperkuat posisinya dengan pengiriman armada tempur laut yang juga telah dilakukan oleh armada tempur laut Amerika Serikat. Selain itu, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga telah bersiap siaga dengan mengerahkan armada tempur lautnya di setiap wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif negaranya masing-masing. Namun, jika kita melihat potensi persitegangan yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan saat ini, tidak lain karena wilayah laut dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sangat melimpah, serta wilayah zona ekonomi eksklusif tersebut juga telah memiliki kekayaan sumber daya alam perikanan yang sangat melimpah sebagai salah satu aset terbesar negara. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan sendiri adalah merupakan wilayah perlintasan internasional yang sangat padat dari semua kapal yang melakukan impor dan ekspor antar negara yang tentu saja memiliki pengaruh terbesar terhadap stabilitas ekonomi dunia. Dan jika wilayah tersebut dikuasai oleh Cina, akan semakin memperkuat posisi ekonomi negara Cina. Sehingga Amerika Serikat juga turut ikut ambil bagian untuk membendung pergerakan Cina di wilayah tersebut. Sementara itu, menanggapi pergerakan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Cina menyatakan bahwa apa yang disebut putusan arbitrase internasional di wilayah Laut Cina Selatan adalah ilegal. Kami telah lama menegaskan bahwa Cina tidak menerima atau mengakui putusan hukum internasional atau UNCLOS tahun 1982, ujar Geng Shuang sebagai bentuk tanggapan kerasnya dengan beberapa negara yang menentang pergerakan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina juga menegaskan bahwa Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina saat ini adalah bagian dari milik Beijing. Beijing punya hak sejarah Laut Cina Selatan. Nelayan Cina juga sekian lama melakukan aktivitas perikanan di perairan dekat Pulau Spratly, ujar Geng Shuang. Namun, Indonesia sendiri yang menanggapi pergerakan Cina ataupun klaim sepihak Cina di wilayah Laut Natuna Utara. Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga sudah menegaskan bahwa akan menjaga wilayah kedaulatan negara Indonesia karena NKRI harga mati. Selain itu, Jakarta juga menyesalkan dengan sikap Beijing yang tidak mau mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Hukum Internasional UNCLOS tahun 1982. Kami mendesak Cina untuk menjelaskan dasar hukumnya dan memberikan definisi yang jelas untuk klaimnya atas zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982, kata pernyataan Kemenlu Indonesia beberapa pekan yang lalu sebagaimana kutipan media sumber informasi Indonesia.